makhsusin, terus yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu ala ta'ifatin makhsusah. Maksudnya ini sejumlah harta tertentu yang mempunyai sifat-sifat tertentu, jumlah harta tertentu dengan sifat tertentu. Tidak semua harta berarti. Harta tertentu dengan sifat tertentu dan diberikan kepada golongan atau orang-orang tertentu. Jadi hartanya tertentu, sifatnya tertentu diberikan kepada orang tertentu. Tidak semua fitrah. Apa yang dijadikan zakat fitrah? Utul belat atau makanan kekuatan. Apa kalau Indonesia? Beras atau jagung atau apa lagi? Ya nasi itu beras itu namanya. Beras, jagung, gandum, kacang. Pokoknya makanan-makanan yang bisa dijadikan makanan kekuatan. Pohon kalau dulu pohon dijadikan makanan kekuatan. Dan lanjut. Ingat ya, harta tertentu dengan sifat tertentu diberikan kepada orang tertentu. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah dengan bersama orang-orang yang rukuk. Salatlah bersama orang-orang yang salat. Dirikanlah salat, zakat, kemudian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hukumnya wajib ini zakat. Rukun Islam yang nomor 4. Setelahnya puasa. Loh kok diletakkan nomor 4? Ya karena cuma menghitung zakat fitrahnya. Sebenarnya zakat itu bukan cuma zakat fitrah, nanti dijelaskan banyak zakat itu. Terus zakat itu terbagi menjadi 2. Pertama zakat mal. Apa mal? Harta. Yang kedua zakat fitrah. Selanjutnya zakat mal. Nah, zakat mal ini sebagai pembersih harta dari hak-hak para mustahik. Sebenarnya kan ini Allah memberikan kita rezeki, Allah memberikan orang tua kita rezeki. Di dalam rezeki itu Allah menyelipkan harta orang-orang lain, hak-hak orang-orang miskin. Agar apa? Agar kita bisa menyumbangkan harta itu, agar kita bisa memberikan zakat dari harta tersebut untuk orang-orang yang kurang mampu. Lo bisa saja Allah langsung memberikan kepada orang miskin tanpa melalui kita. Banyak hikmahnya. Yang pertama yaitu kita bisa saling sosialisasi kepada orang lain bisa dekat dengan kita sebab kita rajin membayar zakat. Sebab perantaraan kita Allah mendekatkan kita dengan orang-orang yang tidak mampu, kan itu. Lanjut. Zakat mal. Pertama zakat mal. Harta yang wajib dizakati dari zakat mal. Pertama, hasil bumi pertanian. Kebanyakan dari sini orang tuanya petani. Entah kalau ada yang kerja kantoran yang tidak tahu. Hasil bumi pertanian, entah itu padi, jagung, itu semuanya harus dizakati itu. Padi, jagung, kacang, terus harta ringkas. Harta ringkas ini ada yang ngerti harta ringkas? Harta temuan itu dulu kotor. Harta ringkas itu jalan atau kalau istilah sekarang itu harta karun. Lekalian sabe pas nemu peteh desa emas itu namanya harta karun. Harta ringkas. Harta pendananya orang jahiliyah.
Selanjutnya yang wajib dizakati juga hewan ternak. Hewan ternak tumbuh sampai 40 wajib dikeluarkan zakatnya. Namun dengan syarat-syaratnya nanti. Nomor 4 harta dagangan, tijarah. Tijarah itu dagangan, berdagang. Dan sekonomian mulak gede dijual kerana peso oleh hasil itu namanya tijarah, dagangan. Nomor 5 emas dan perak. Punya emas dengan sampai nisab 200 dinar misal itu maka wajib dizakati. Hasil tambang dan emas dan perak ini kerjanya orang-orang yang penambang ini. Kalau kita yang tidak ada yang penambang, cuma cukup tahu bahwasanya hasil tambang emas dan perak itu wajib dizakati. Selanjutnya harta zakat, zakatul mal. Zakatul mal itu terbagi menjadi dua. Tadi kan ada dua, zakat terbagi menjadi dua. Pertama zakat mal, dua zakat fitrah. Zakat mal ini terbagi menjadi dua lagi. Al-kharij apa al-kharij? Keluar ya. Berarti sesuatu yang keluar. Tidak mempertimbangkan haul, tidak harus menunggu satu tahun. Pokok keluar dijual oleh BT sampai ke nisab maka harus dizakat. Contohnya apa? Padi. Al-kharij ini tumbuhan keluar dari hasil bumi, hasil tanah. Kemudian rasul mal itu harus menunggu satu tahun. Rasul mal apa rasul mal? Satu tahun. Rasul mal itu kalau diartikan secara harfiah rasul itu apa? Harta. Berarti kepalanya harta. Ya, maksudnya bukan kepala harta, tapi pokok harta atau istilah kerennya itu bedena ada. Misal saya punya uang 2 juta, dibolak-balikan, dibuat bulaan, barang-barang dijual itu, kemudian terus diperdagangkan sampai 1 tahun, kok sampai 10 juta. Dikbur sampai di total semuanya barang dagangan. Awal tahun saya modal 2 juta. Akhir tahun biasanya meskipun di toko-toko basmalah itu biasanya tutup. Akhir tahun biasanya penutupan buku nanti gitu semuanya barang itu. Kok ketemu semuanya 10 juta. Nanti kalau sudah sampai 1 nisab dikeluarkan zakatnya itu. Karena tijarah, zakat dagangan. Atau rasul mal ini masuk ke rasul mal. Jadi zakat mal ini terbagi menjadi dua. Pertama al-kharij, yang kedua rasul mal. Nah, al-kharij ini contohnya al-kharij satu hasil pertanian. Ya kayak tadi itu padi, cabai, tapi tidak cabai itu bukan makanan pokok, satu makanan cabai. Al-kharij juga rikas dan hasil tambang. Rikas, harta karun, semua. Terus madu, ini menurut Imam Hanafi dan Hambali. Menurut Imam Syafi'i cukup dengan rikas dan hasil pertanian, rikas hasil tambang itu. Terus, ini menurut mazhab Hanafi, tapi ini nisabnya madu itu 51,84 kg. Zakatnya 10%. Ikut ke al-kharij. Kalau pertanian itu berapa zakatnya? Pertanian 10. berapa? Setengah. Tergantung Pak. Umum. Usyur. Itu kalau tanpa biaya pengairan. Kalau pakai biaya pengairan maka disebut Usyur. separuhnya 1/10. Kalau istilah sekarang usyur 1/10 itu 10%. Disebut usyur itu 5%. Jadi kalau misal nanam padi, pertanian, setelah panen kok nyampe 1 nisab, nanti nisabnya ada gerakan di belakang. Sampai 1 nisab, misal 1 ton, 1 kuintal aja, 1 kuintal 100 kilo kan ya. Maka
zakatnya adalah 10 kilo karena 10%. Lanjut hasil pertanian yang wajib dizakati adalah hasil pertanian yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, kedelai, kacang, anggur, kurma dan sejenisnya. Itu makanan pokok. Lanjut. Zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya apabila dalam masa panen sudah mencapai 1 nisab. Nisabnya nanti dijelaskan. Jadi pertama syaratnya untuk hasil pertanian pertama harus mencapai nisab. Yang nomor 2, apabila dalam masa panen belum mencapai 1 nisab, maka menurut keterangan dalam kitab Mulia hitungan nisabnya menggunakan cara akumulasi dalam beberapa hasil panen. Misal gini, bertani padi selama satu semester, biasanya padi itu 4 bulan sudah panen ya. 4 bulan sudah panen. Kalau tidak sampai 1 nisab, tunggu dulu. Nanti di panen kedua kok sudah nyampe 1 nisab, maka digabungkan nanti dikeluarkan zakatnya. Kalau dalam hasil panen 1 tahun tidak nyampe 1 nisab, cuma cukup dimakan sehari-hari, sudah tidak usah dikeluarkan zakatnya. Nisab hasil pertanian, silakan lihat tabel nanti ada. Lanjut, kadar hasil zakat pertanian. Apabila pengairannya tanpa biaya, maka kadar zakatnya adalah 10%. Kayak tadi, kalau nyampe 1 kuintal maka zakatnya 10 kilo. 1 kuintal itu bukan 100 kilo kan? Iya. Apabila pengairannya membutuhkan biaya, sekira air tidak bisa sampai pada lahan pertanian kecuali dengan alat tertentu, maka kadar zakatnya adalah 5% atau dikitab bisul usyur 5%. Yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, padi misalnya. Kalau di rumah saya itu biasanya pengairannya itu pakai biaya, tapi biayanya bukan biaya air, untuk biaya petugas pengairan. Ngairi lah, jadi nggak bayar. Nanti kalau sudah panen, dari pihak yang panen ini ngasih sejumlah uang bagi orang yang petugas pengairan, bukan biaya airnya. Di sini yang pakai 10%, yang biaya biaya pengairannya itu terus zakatnya 5%, itu yang istilahnya beli air. Kalau kayak di rumah saya atau di istilah pengairannya itu nggak bayar, itu nggak usah ya, pakai 10%. Jadi kalau pengairannya itu biaya, uang biaya boleh ngakui air, itu maka cuma 5%. Karena dipotong pengairan itu tadi juga. Kalau sudah cukup dengan hujan, tiap hari hujan misalnya, nanam padi tiap hari hujan tanpa harus biaya pengairan, maka 10%. Menurut mazhab Hanafi, hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai jumlah tertentu. Jadi kalau mazhab Hanafi, kalau panen ya panen, tidak usah di nisab. Panen dapat 50 kilo, tidak sampai 1 nisab, 50 kilo. Langsung wajib zakat, meskipun tidak sampai 1 nisab. Bahkan beberapa penghasilnya wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 10%. Ini mazhab Hanafi. Berat kayaknya 10% ini. Setiap panen harus dikeluarkan 10%. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i harus sampai nisab. Enggak sampai nisab, enggak wajib zakat. Kalau mazhab Imam Hanafi nyampe enggak nyampe, pokoknya bayar zakat 10%. Contoh selanjutnya. Satu sawah hasilnya 150 kg. Pengairannya tanpa menggunakan biaya, tak ngakui alat, tak ngakui mesin yang bermain misalnya. Maka biayanya itu zakatnya nanti dari 1.500 kg yang dikeluarkan diberikan kepada fakir miskin atau yang semacamnya yang dapat gorengan itu adalah 150 kg. Orang yang harus itu gitu persenannya itu. Jika pengairannya menggunakan alat tertentu membutuhkan biaya yang sekiranya
sekiranya air tidak dapat sampai tangannya, maka zakatnya adalah 5%. Hasil panen 1.500 kg, maka zakatnya cuma 75 kg. Satu sak biasanya, satu sak putih itu 75 kg. Oke, contoh 2 sama kayaknya gitu. Lanjut Rasul Mal. Tadi ya. Zakat mal itu terbagi menjadi 2. Pertama zakat kharij, pertanian tadi itu, dan juga tambang. Yang nomor 2 Rasul mal modal. Zakat atas modal adalah zakat yang dihitung berdasarkan modal pokok dan hasil yang didapat, bukan atas hasilnya saja yang dihitung. Gini ya, seperti contoh yang tadi itu. Saya punya modal 2 juta. Dibelanjakan untuk tijarah 2 juta. Setelah akhir tahun mau nyampe 10 juta, maka bukan 8 jutanya, bukan hasilnya yang dihitung, sama 2 jutanya dihitung semua. Modal pertama 2 juta, hasilnya berarti kan 8 juta. Dikumpulkan semuanya jadi 10 juta. Nanti dari itu dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya Rasul Mal itu terbagi menjadi 1 hewan ternak. Hewan ternak buah-buahan sampai ubi sampai pakolo, sekat sapi pakolo. Terus emas dan perak. Emas dan perak, punya emas bukan perhiasan yang halal dipakai, nanti dijelaskan. Emas dan perak. Nomor 3 tijarah. Tijarah itu dagangan tadi. 4 zakat profesi. Ini tambahan dari mazhab lain. Zakat profesi. Profesi ada zakatnya. Apa profesi itu, Pak? Profesi itu apapun pekerjaannya itu namanya profesi. Entah itu jual cilok, entah itu jadi tukang tabung terbang, pas belajarnya sampai 1 juta berbulan bisa. Tabung terbang. Pokoknya profesi apa saja, macam selawat tangan belajarnya minyak iya sampai satu nisab misalnya, itu nanti ada zakatnya. Tapi menurut mazhab lain. Selanjutnya penjelasan emas dan perak yang wajib dizakati. Jadi tidak semua emas dan perak itu dizakati. Emas dan perak yang wajib dizakati adalah selain emas dan perak yang halal digunakan. Kalau emas dan perak yang halal digunakan tidak wajib dizakati. Misal ubi nempian, hari ini ubi nempian atau saudara perempuan sampean pakai emas sampai 1 kilo. Egoboy awat anteng, egoboy kalung, egoboy kilo enteng. Itu enggak wajib dizakati karena dipakai dan halal dipakai. Kalau sampean laki-laki pakai emas sampai 1 nisab, egoboy kilo soko, lengan, antengan, sampai dirajut antengan kalungan, itu wajib dizakati karena haram. Yakni emas dan perak yang disimpan atau perhiasan yang digunakan oleh orang laki-laki. Kalau orang laki-laki nggak ngaruh, misal sampean punya emas banyak, besok hari terakhir harus 1 tahun sudah. Saya sudah punya emas ini 1 tahun kurang sehari. Biar tidak kena wajib zakat, saya dipakai sendiri, biar tidak kena zakat. Tetap wajib zakat, kecuali dipakai perempuan, saudara perempuannya atau ibunya, maka tidak wajib zakat. Terus nisab dan kadar zakat emas dan perak. Nisab emas murni 20 miskol atau 77,50 gram. Sedangkan nisab perak murni 200 dirham. Kalau sekarang itu ya, 1 dinar itu harganya 4.500.000. Jadi 4.500.000 kali 10 berapa? 45 juta. 45 juta itu 10 dinar. Kalau 20 dinar kira-kira 80 juta atau 90 juta. Jadi kalau punya emas senilai 90 juta itu wajib dizakati. Kalau enggak sampai 90 juta enggak wajib dizakati. Perak itu nisabnya 200
dirham. 1 dirham itu sekarang harganya 57.000. 57.000 kalau nisab pakai dirham. 57.000 kali 200 itu kira-kira 10 juta. Jadi 10 juta itu sudah wajib zakat. 57.000 kali 200. Ya. Kalau sudah punya dirham sebanyak 10 juta maka wajib zakat. Begitupun tijarah, dagangan itu nanti hitungannya pakai emas dan perak. Biasanya ulama menganjurkan untuk mengeluarkan zakat jika sudah nisabnya sampai 10 juta disamakan dengan perak. Sebenarnya ini kalau kita mau tijarah, mau dagangan, dimulai dari sekarang. Punya modal berapa? 5 juta. 5 juta itu enggak sampai 1 nisab, karena nisab paling kecil nisabnya perak itu 10 juta. Kalau pakai nisabnya emas 90 juta. Disuruh iri sebenarnya kita. Nanti kalau modal kita 10 juta maka wajib zakat kalau ikut yang dirham. Kalau kita ikut yang dinar masih belum wajib zakat. Sekarang kita dagang terus. Setelah dihitung terakhir sampai 20 juta. Oh, kamu wajib zakat, ayo keluarkan zakat. Udah, saya misal ikut yang dinar, udah saya nisabnya hitungannya pakai dinar. Ya gak apa-apa, karena ikut yang dinar. Cuma dianjurkan oleh ulama ikut yang perak saja, yang dirham 10 juta sudah zakat. Biar tahu mengeluarkan zakat. Karena zakat itu juga ibadah, bukan cuma dianggap mengeluarkan WC marina, jar wajib tadi. Enggak, itu juga ibadah ta'abudan perintah oleh Allah. Uang kertas yang sekarang ini hilang menurut ulama. Ada yang mengatakan sama dengan dirham, ada yang mengatakan tidak sama dengan dirham dan dinar. Karena sama-sama mata uang, tapi bedanya. Kalau uang itu tambah lama tambah tidak laku. Kalau emas dan perak mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang tetaplah laku. Uang pakai perak dirham, 1 dirham itu harganya 57.000. Mulai dulu itu sudah laku. Di zaman sahabat dinar itu boleh 1 untuk dibelikan 1 kambing. Sekarang 1 dinar sama dibelikan 1 kambing. Harganya 4.500.000 1 dinar itu. Bedakan dengan uang kertas. Dulu waktu saya masih sekolah SD itu uang saku itu 500 rupiah. Sekarang anak SD beli 500 rupiah. Dapat apa 500 rupiah sekarang? Kalau dulu saya tahun 2001 2002 500 itu oleh AC gitu. Oleh jajan, oleh es gitu. Dulunya 500 itu. Sekarang tidak dapat apa-apa. Tambah lama tambah gak laku. Lanjut tijarah. Mazhab Maliki dan Habib Ahmad bin Hasan di dalam kitab Tadhkirun Nas, semua yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Tijarah itu apa? Semua sesuatu yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa barang atau berupa jasa yang diusahakan oleh perorangan atau oleh badan usaha. Pokoknya yang sesuatu yang dijual-belikan untuk mendapatkan hasil. Boleh sampai bulan dijual, itu namanya tijarah. Pulangkan seperti di koperasi, pulangkan beli jajan ke pasar, ditaruh di koperasi, jual dapat hasil, itu namanya tijarah. Apa es krim, pokoknya semuanya yang diperjualbelikan untuk mendapatkan hasil itu namanya tijarah. Lanjut.
misal gini. Sekarang ada barang murah dijual online. Saya nggak butuh sebenarnya. Saya sudah punya sepeda motor. Ada sepeda motor dijual ugal. Biasanya harganya 10 juta kok dijual 4 juta lengkap tanpa minus, mulus kayak gitu. Saya nggak butuh sepeda sebenarnya. Tapi kalau dijual nanti kapan-kapan ini saya bisa butuh. Meskipun tidak dijual sekarang, 5 tahun mendatang bisa. Saya beli 4 juta. 5 tahun mendatang saya nggak niat jual sekarang. Ini namanya investasi. Tapi kalau sekiranya saya akan dapat untung banyak, nanti saya jual. Itu namanya investasi. Kalau dagang biasanya pulang sekarang besok dijual, kurang sekarang besok dijual, atau sampai seminggu itu biasanya itu. Kalau investasi jangka lama, atau beli apa lah, beli ternak ayam, sekarang buat investasi. Nanti lama kelamaan saya akan hasil dari ayam ini. Itu namanya investasi. Jual beli tapi jangka lama, jangka panjang. Istilahnya nabung loh, investasi itu nabung. Selanjutnya tidak termasuk tijarah, usaha yang dijalankan dengan cara membibitan. Di sini contohnya beli telur ayam ditetaskan, nanti dijual ayamnya. Itu tidak termasuk tijarah. Meskipun sampai pulaan telur sampai 1 miliar, terus ditetaskan, dijual dapat hasil 2 miliar, itu masih tidak wajib zakat karena bukan tijarah, tidak dimasukkan tijarah. Karena dari pembibitan yang termasuk tijarah apa? Ya beli ayam, nanti dijual ayam. Ini bukan beli telur dijual ayam. Atau contoh yang lain di sini, beli biji dijual pohonnya, atau dijual hasilnya. Beli biji jagung ditanam, terus hasilnya setelah dipanen itu bukan tijarah, tidak wajib zakat tijarah, tapi yang nanti tetap wajib zakat pertanian. Beli bibit sengon, bukan bibit sebenarnya kalau yang dijual di sini ini, karena sudah tumbuhan bijinya ya. Beli bijinya sengon ditanam sama dia. Setelah besar dijual banyak, bukan tijarah, nggak wajib zakat karena dari biji. Contoh yang lain, beli tepung dijadikan roti, ulangan tepung sampai 5 juta, dijadikan roti jual sampai 20 juta, itu nggak wajib zakat tijarah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Penting ini. Orang resepona jualan roti misalnya, punya sampai 20, wajib zakat. Di sini nggak wajib. Kalau mau zakat ya apa? Bagus untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak punya. Masalah wajib di sini tidak wajib. Ketentuan tijarah contohnya ini mencapai nisab setara dengan emas 77, yaitu 20 miskol atau 200 dirham sudah kursnya nanti. Ini kurs ini berbeda. Saya pertama tahu 1 dirham itu harganya 49.000. Sekarang dapat 1 bulan 2 bulan harganya sudah naik jadi 57.000. Entah harga terakhir itu 1 bulan kemarin saya yang tahu. Sekarang ini naik lagi harga dirham. Acuan dalam penghitungannya adalah laporan tahunan akhir tahun meliputi. Jadi yang dihitung itu bukan barang jualan saja, semua uang kas. Uang kas itu uang yang ada di laci. Hasil jualan biasanya di koperasi kan ada laci uang. Uang itu dikumpulkan, uang kas. Selanjutnya piutang yang dapat tertagih. Siapa sih kebun sampai? Punya. Nah itu hitung juga nanti. Uang yang ada di laci dapat 5 juta. Di santri yang hutang, ini hutang baju, ini hutang siwa, ini hutang mie misalnya. Banyak hutang yang tidak yang masih bisa tertagih. Muna kanan leboyo hutang kebenyak ini ditong itu jadi kaki itu. Ini hutang yang masih dapat tertagih. Jadi itu. Selanjutnya barang dagangan yang siap diperjualbelikan. Sekarang uang sudah sampai 5 juta.
hutang yang sekiranya masih dibayar oleh anak-anak setelah dihitung sampai 10 juta, berarti semuanya 15 juta. Barang yang masih belum terjual, yang masih sisa, hitung semua itu. Oh nyampe 5 juta juga, berarti semuanya 20 juta. Apabila barang yang diperdagangkan halal, barang yang diperdagangkan halal, najis seperti homer, perbuatan, atau barang-barang yang haram seperti apa? Suling, sesuatu yang diharamkan oleh syarak, atau barang yang najis, menjual daging babi, daging anjing diperjualbelikan, ini tidak wajib zakat. Ngapain zakat? Hasilnya sudah kotor semua. Tujuannya zakat itu apa? Zakat ini artinya zakat itu apa? Zakat bersih, untuk membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran yang tidak disengaja, kelalaian kita dalam berdagang, itu membersihkan kotoran. Kerugian yang terjadi di tahun lalu tidak boleh dibebankan pada penghasilan sekarang. Misal tahun kemarin bukan hasil, malah rugi. Modalnya 10 juta, kok dihitung akhir tahun cuma sisa 8 juta, rugi 2 juta. Nah sekarang modalnya 8 juta, akhir tahun sampai 20 juta. Yang tahun kemarin minus, jadi diambilkan dari sini 2 juta, jadi 18 juta. Enggak boleh. Yang kemarin sudah selesai, yang sekarang 20 juta dikumpulkan, nanti dikurs, diambil berapa persen untuk zakat. Jika tidak memungkinkan untuk membayar zakat dengan uang, maka bisa diberikan dengan benda yang bisa bermanfaat kepada mustahik. Modal yang diberikan barang yang tidak ada hubungannya dengan tijarah, tidak terhitung harta tijarah yang wajib dizakati. Misal seperti koperasi beli tidak ada hubungannya dengan tijarah. Misal kayak Sair beli salon, ada salon, tidak ada hubungannya, enggak mau dijual, cuma untuk pelanggan biar senang datang gitu loh. Di toko-toko basmala biasanya ada salon, diseteli sholawat atau ngaji, itu biar pelanggan sering datang gitu. Gak ada hubungannya dengan itu. Yang gak mau dijual, ya bukan penunjang untuk apa? Kayak kulkas itu kan ada hubungannya masih dengan tijarah. Kulkas minuman biar dingin, minuman biar tahan lama. Tidak ada kayak gitu. Cuma biar senang pelanggan gitu. Gak ada hubungannya dengan tijarah. Itu kayak sampai itu tidak wajib dizakati. Haulnya menggunakan tahun hijriyah. Haulnya menggunakan tahun hijriyah. Oh ya, termasuk modal yang diberikan barang lain ini, misal berdagang tiap hari, pulaan pisang sampai 5 juta, dijual ke pasar, dapat 5.500.000. Terus untuk makan sehari-hari sampai sekeluarga itu sampai 50-100 ribu. Itu 50 dan 100 ribu itu gak usah dihitung juga nanti akhir tahun, dibayar zakat, gak usah dihitung gitu. Nanti yang dihitung itu uang yang ada kok, uang yang ada, barang yang ada, dan hutang yang bisa tertagih. Barang-barang yang sudah dimakan keperluan sehari-hari nggak usah dihitung sudah. Selanjutnya cara menghitung zakat tijarah. Pertama, kekayaan dalam bentuk barang yang ada yang mau dijual, uang tunai, piutang yang dapat tertagih sudah. Contohnya sudah saya jelaskan semua tadi. Zakat profesi sekarang lanjut. Zakat profesi bawah. Zakat profesi. Pendapatan yang dihasilkan dari profesi yang dijalani seperti gaji pegawai, bocoran sampai 1 juta per tahun misalnya. Dosen, pegawai negeri, PNS atau swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, penyanyi. Pokok lain-lain tidak ada hubungannya, ini dinamai profesi. Atau seperti undian, ternak undian dengan kuis yang dihalalkan, yang diperbolehkan oleh syariat, bukan judi, maka itu nanti ada zakatnya.
Misal ada di TV ketiprek spasi apa itu luang sabi itu nanti terus dapat hadiah. Hadiahnya kalau mencapai nisab zakat harus digerakkan zakatnya. Yang tidak boleh kuis seperti apa? Kuis yang bayar atau hadiahnya diambilkan dari uang pendaftaran itu nggak boleh. Kalau hadiahnya sudah ada terus sampean ikut kuis sampean menang, tidak apa-apa ambil, nanti ada zakatnya, digerakkan zakatnya. Itu selanjutnya hukum zakat profesi ini wajib menurut sebagian ulama. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi ini ulama Mesir ini, Dr. Yusuf Qaradawi ini wajib. Menurut mazhab Syafi'i tidak. Saya belum pernah menemukan yang mazhab Syafi'i. Selanjutnya pandangan ulama tentang nisab dan zakat profesi. Nah, itu 5%. Menurut Dr. Wahyudi ini 5%. Jadi kayak pertanian yang siramannya pakai biaya. Yang lain menurut yang lain ini 2,5%. Oke, lanjut ke zakat fitrah. Para saat ini harus ngerti zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa, fitrah. Nama ini diambil dari kata fitrah yang berarti asal kejadian. Fitrahnya manusia, kejadiannya manusia. Dengan demikian zakat fitrah adalah sebagai pembersih jiwa. Keutamaan Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal farrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tahratan lis-shaimi min al-lawi war-rafati wa tu'matan lil masakin. Jadi menurut daunnya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keburukan. Kita kan nggak tahu puasa kita itu diterima apa enggak, sempurna apa enggak. Pokoknya apa sah tangakan tak itu entah tepat yang siang itu arah sana apa lanya-lanyangan jannah dengki hasud iri itu enggak dihitung. Pokoknya tangakan dilagi tak hitung puasa kita ini. Jadi zakat fitrah ini untuk membersihkan dosa-dosa yang ada dalam puasa, yaitu untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa dari keburukannya dan juga untuk makanan bagi orang-orang miskin. Nanti setelah puasa itu ada namanya hari raya Idul Fitri. Bagi orang-orang kaya ya mudah saja untuk merayakan Idul Fitri. Cuma sekedar makan gampang, tapi banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, saya akan sedia, saya akan takut nyari laku, saya akan yang siang nanti nyari gudang, nah nyari rosokan, banyak yang seperti itu. Kita harus melek, kita harus tahu sadar bahwa saudara-saudara kita di luar banyak yang seperti itu, agar kita juga bisa merasakan. Kasihlah, oh ini bu zakat fitrah besok Idul Fitri biar bisa masak lontong juga, enak kan, bunga orang ini masak ketupat, ya. Selanjutnya Asnad al-Hafidh Abul Farad Anjari bin Abdillah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna syahra Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ardi la yurfa'u illa bi zakati. Pahala bulan puasa itu tergantung di antara langit dan bumi. Tidak bisa terangkat kecuali dengan bayar zakat fitrah. Untuk dibayar zakat fitrah minimal itu 2,5 kilo itu sudah minimal. Kalau yang ideal sampai 3 kilo. 1 tahun loh 3 kilo minimal. Hikmah zakat fitrah menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Bisa ngerti terhadap kelaparan itu sakit lapar itu ya. Makanya kalau di pondok ini dianjurkan puasa ya biar ngerti itu, biar ngerti laparnya nanti kalau ada orang-orang yang
Numis nggak punya uang, bisa sadar gitu. Paling dia nggak beri 1.000 rupiah. Nanti tahu. Semua ini seperti tak bisa bolong mungkin bisa bolong beli nasi nanti. Bantuan kita itu sangat berharga. Ya. Selanjutnya bagi yang menunaikannya zakat bersih sebagai pembersih dari khilafan-khilafan yang dilakukan saat berpuasa. Syarat wajib zakat fitrah Islam merdeka. Nututi sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Ini yang nomor 3 ini yang banyak keliru. Islam merdeka jelas kita Islam dan merdeka. Gak ada yang mudah kan ya. Islam merdeka. Nomor 3 menututi masih tutut sebagian bulan puasa dan sebagian bulan Syawal. Kalau misal sekarang kita puasa nanti semoga kita sampaikan bulan puasa. Amin. Di bulan puasa kita sudah puasa. Bulan puasa kita sudah puasa sampai tanggal 29 kok mati. Sudah sampai ajalnya tidak menutupi tanggal 1 bulan Januari. Maka orang tersebut tidak wajib zakat fitrah karena tidak menutupi bulan Syawal. Kalau menutupi bulan Ramadan dan bulan Syawal maka wajib zakat fitrah. Sekarang bulan puasa terus 30 hari sampai maghrib ada Allah Akbar habis sholat maghrib mati orang, maka itu wajib zakat fitrah karena menutupi bulan Syawal. Perhitungan dalam Hijriah itu masuk tanggal itu ketika maghrib, maka sudah masuk tanggal. Yes. Pokoknya harus menutupi bulan Ramadan dan bulan Syawal. Selanjutnya mempunyai kelebihan harta. Kalau sudah lebih hartanya orang saya akan bimbing gak wajib zakat. Mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan sandang pangan tempat tinggal yang layak baik untuk diri atau orang yang wajib dinafkahi pada malam dan siang hari. Sekarang ini saya ada yang mau dimakan. Aku nyari laku. Kira-kira saya tanggal 1 bulan Syawal ini cukup gak yang dimakan buat hari dan malamnya hari raya? Ada sisa beras itu tinggal 5 kilo bisa. Kalau dimasak sekarang sampai ke tanggal 1 Syawal, maka itu termasuk cukup. Kalau lebih dari itu maka dibuat zakat fitrah. Kalau kurang ya gak wajib, apalagi yang kurang. Cukup itu sudah cukup untuk keluarga ini, gak wajib. Ini harus lebih dari kebutuhannya sendiri dan juga keluarganya selama hari raya. Selanjutnya kadar zakat fitrah. Nah ini gambarnya itu sok. Itu sok biasanya yang ada di Arab. Di zamannya sahabat pakai itu sok. Kalau sekarang istilahnya yang biasa mengurangi ibu anak-anak yang Roma ngerti istilahnya kowa, ngerti ya? Nggak tahu ya tapi ngerti gambar sekali berarti. Anak-anak berapa nih? 5 koboan. Biasanya koboan kalau di Indonesia itu cuma setengah kilo. Tapi satu stok ini biasanya di Madura itu dibakar. Istilahnya satu gentang. Satu gentang itu 3 kilo satu stok. Oleh Brasil, kenapa? Segentang. Saya pertama tugas di Madura itu apa segentang? Segentang itu istilahnya istilahnya kalau biasanya 3 kilo atau satu sok itu zakatnya itu. Nah, jika dikonversi terhadap ukuran gram 2,7 gram menurut Kiai Haji Maksum Ali. Menurut Sayyid Umar bin Muhammad Toha As-Sofia Segar adalah 2,5 kilo yang banyak dipakai kalangan orang-orang Indonesia 2,5 kilo. Sekarang bagaimana kalau zakat fitrah itu uang? Menurut mazhab Maliki, uang yang digunakan selain beras putih yang harus dikeluarkan akan tetapi hukumnya makruh. Boleh menurut Imam Maliki. Sekarang memberi suatu obat berdirikan kan boleh zakat fitrah boleh menurut Imam Malik mazhab Maliki. Kira-kiranya 2,5 kilo
sekiranya seharga 2,5 kg beras putih. Berapa? Kalau beras 10 kilo berarti 25.000. Tapi makruh ini menurut mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Imam Hanafi, uang senilai setengah sok gandum atau tepung gandum setara dengan 1,9 kilo, bukan senilai 3 kilogram. Jadi perkiraannya 1,9 atau 2 kilo gandum atau beras gandum. Tidak bisa makan dengan beras. Ya, lihat harganya gandum. Kalau gandum 1 kilonya 15.000, 2 kilo berarti 30.000. Bayarnya 30.000. Ini kurs dalam mazhab Imam Hanafi. Waktu menunaikan zakat fitrah, biasanya kapan kalau bayar zakat fitrah? Masih ingat tahun kemarin? Atau lepas lagi gereja Ponah? Malam takbiran atau sebelumnya tanggal 28-nya diantarkan zakat fitrahnya atau 27 ekor istilahnya. Waktu menunaikan zakat fitrah, satu selambat-lambatnya diberikan pada tanggal 1 Syawal sebelum masuk waktu maghrib. Paling lambat ini, tapi makruh sudah. Tanggal itu sebelum maghrib. Kemarin sholat Idul Fitri oleh, tapi makruh. Boleh diberikan sejak awal Ramadan. Berhitung lagi. Mau tahu berapa majelis dia baik. Guna masak langsung keluar zakat. Tidak apa-apa. Ditakjil istilahnya. Nomor 3, sunnah diberikan pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat hari raya. Sebelum sholat hari raya jam 5 langsung buat jam 10 langsung berangkat magi zakat fitrah sunnah. Makruh diberikan pada tanggal 1 Syawal setelah sholat hari raya. Nah, setelah hari raya itu makruh. Orang yang wajib ditunaikan zakat fitrahnya, istri. Kalau yang masih belum punya istri yang tidak wajib zakati istri. Istri sekalipun sudah ditolak rezeki. Istri yang masih tertalak itu dalam keadaan iddah itu statusnya masih istri, tapi tidak boleh dijima, tidak boleh dikumpuli. Tapi ya nafkahnya tetap wajib, kecuali istri yang khusus. Nanti sudah di Fathul Qorib atau di Fathul Lamnya dijelaskan. Anaknya yang fakir atau miskin atau tidak bisa bekerja, punya anak fakir atau miskin tidak bisa bekerja. Seperti siapa? Seperti kita sampean. Saya sudah bekerja. Kalau sampean masih tidak bisa bekerja karena mencari ilmu. Orang tua sampean wajib mengeluarkan zakat fitrahnya sampean. Jadi tidak wajib bayar sendiri. Masih dari orang tua. Ya jom zakat jom. Atraki ke bisa tidak. Nomor 4, budak itu kita tanggungan. Bayarkan zakatnya. Mustahil zakat sekarang. Zakat untuk siapa? Mustahil zakat itu dalam surat At-Taubah dijelaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa man sabili fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Jadi sedekah, innamas sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Zakat itu untuk fuqara, pertama orang fakir, wal masakin orang miskin, wal amilina 'alaiha, ambil zakat, banyak sekarang ambil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam atau belum masuk Islam tapi hatinya condong kepada orang-orang Islam, orang kafir tapi mahimah ke kiai, jadi ngaji dengan kiai itu mu'allaf tapi masih belum masuk ke Islam. Wafir riqab, budak. Terus gharim, orang yang banyak hutang. Wafi sabilillah, dan juga sabilillah, jihad fisabilillah, perang. Terus ibnu sabil, musafir yang kekurangan bekal. Itu semuanya wajib. 8 golongan itu wajib menerima zakat, mustahil istilahnya. Mun dari golongan ini, mustahil.
udah mustahil, karena kau punya utang misalnya. Kemudian mana? Fakir dan miskin. Secara ringkas, fakir dan miskin adalah mereka yang kebutuhan hidupnya tidak tercukupi, tidak cukup biaya hidupnya. Misal pemulung untuk biaya makan besok ini biasanya beli nasi loh, beli nasi paling murah berapa sekarang nasi itu? 7.000. Anggap 15.000 untuk makan 2 kali sehari 17.000. Kok sekarang cari rosokan, cari kardus, cari plastik, cari botol aqua, kok cuma nyampe 5.000 sehari, tak cukup gue makan sekali yang ini namanya fakir. Kriteria fakir sekarang orang yang tidak punya harta dan tidak punya usaha sama sekali. Selain punya harta, tak punya pekerjaan. Orang yang punya harta atau usaha tapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri, keluarga, yang wajib diberi nafkah istri, anak, orang tua dan lain-lain. Misal kebutuhan hidup sehari 50.000, kok cuma dapat 15.000, beda aku akan TV itu, teguan anak istrinya, ini namanya fakir. Orang yang punya harta dan usaha tapi hanya dapat mencukupi separuh atau lebih sedikit dari rumahnya dan keluarga yang harus dinafkahi. Biasanya akan berdua deh, biasanya rumah cukup makan satu kali. Ini masih masuk dalam kategori fakir. Perbedaan fakir dan miskin. Apabila yang ia dapatkan kurang dari 60% dari kebutuhannya, maka tergolong fakir. Misal yang dibutuhkan untuk hidup, biaya hidup makan sehari 100.000, bukan makan orang satu ini, sekeluarga. Namun ia memiliki 30.000, ajuan kontrol masih sangat mungkin mas. Bibi ditanya ini 30.000, selain tak baju misalnya. Dari 30.000, orang 30.000 untuk biaya hidup. Yang itu berarti orang itu termasuk fakir. Kalau lebih dari 50% sampai 80.000, misal kebutuhan hidup 100.000, dapat penghasilan sekarang 80.000, maka masuk miskin. Fakir lebih rendah daripada miskin. Lil fuqara wal masakin. Nomor 3, wal amilina alaiha. Ambil zakat. Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh imam atau orang yang diberi tugas imam untuk mengurus zakat dan hal-hal yang terkait dengannya. Orang yang ditunjuk di pemerintah. Oh, ini jadi amil zakat di daerah Pakis. Ya berarti ini jadi amil zakat. Kalau tidak ditunjuk, bukan amil zakat namanya. Amil zakat ini ditunjuk imam atau pemerintah. Imam dalam konteks negara adalah presiden. Pembentukan amil zakat itu minimal dilakukan oleh camat. Kalau dibentuk oleh kepala desa, bukan amil zakat itu masih minimal camat. Syarat-syarat amil zakat: muslim, mukallaf, laki-laki, merdeka, adil. Banyak ini. Zakat adil, sehat, pendengaran, penglihatan, memahami hukum zakat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Tugasnya apa? Mengumpulkan zakat. Oh, disaruh ada ke sampai hasilnya sampai puluhan juta, entah ya. Diambil zakatnya, nanti disalurkan lagi. Tugasnya cuma 2, mengumpulkan zakat dan membagikan zakat itu tugasnya ambil zakat. Di Indonesia terdapat 3 kategori amil zakat yang sah. Basnas itu bagian zakat badan zakat nasional memang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga amil zakat banyak, lembaga amil zakat NU, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Maka di Sidogiri juga punya juga lembaga amil zakat Sidogiri. Amil persorangan, kelompok persorangan dengan status yang ini. Terus perbedaan amil dan panitia zakat non amil. Zakat amil zakat ini yaitu yang ditunjuk oleh pemerintah atau orang yang dipasrahkan wakil. Misal kayak Elas tadi, lembaga amil zakat, saya seperti ini itu menjadi wakil dari pemerintah, diakui oleh pemerintah. Saya ingin mengadakan
tempat lembaga zakat. Oh iya sudah, saya wakilkan kepada kamu masalah zakat di daerah ini. Itu sudah dapat wakil dari pemerintah, perwakilan. Selanjutnya malam. Malam itu siapa? Orang yang diupayakan untuk dilunakkan hatinya. Hatinya sudah condong kepada Islam meskipun masih belum masuk, itu namanya malam. Tapi malam non-muslim. Ada malam yang sudah masuk. Itu sudah. Orang Islam yang imannya masih lemah, ini juga diberikan zakat biar kuat imannya. Orang kalau sudah digempur sama masalah sosial, gak punya uang, tapi udah mau orang kita abonjol waktu mandi BC misalnya. Nah ini sudah lemah imannya juga. Maka orang-orang yang Islam kayak ini malah diharapkan agar hatinya kuat kembali dalam Islam. Makanya disunahkan bagi orang yang bagi orang Islam yang baru masuk Islam, biasanya banyak di siaran-siaran itu, ini baru masuk Islam, baca syahadat terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah, ini termasuk saudara kita, nanti dikumpulkan uang dikasihkan kepada orang ini, bukan sebagai bukan, agar dia punya penguat di dalam hatinya untuk mencintai Islam. Selanjutnya, pemimpin atau tokoh masyarakat yang telah masuk Islam dan imannya sudah kuat, namun mempunyai banyak pengikutnya yang belum masuk Islam. Dengan diberi zakat diharapkan para pengikutnya akan mengikuti masuk Islam. Ada tokoh masyarakat, pengikutnya banyak yang non-muslim, kaya memang sudah. Ini boleh diberi zakat dengan alasan Allah karena pengikutnya banyak yang non-muslim. Nanti zakatnya dikasihkan kepada tokoh ini, disebarkan lagi kepada pengikutnya agar cinta kepada Islam. Rikob ini budak, zakat budak. Tapi budak yang bagaimana? Mukatab. Yang kelas 6 sudah sampai mukatab. Apa budak mukatab? Apa budak mukatab? Masuk ini. Tidak tahu. Baca budak apa? Budak mukatab adalah budak yang akan cicilan dengan sayyidnya agar merdeka. Cuma budak mukatab, budak yang lain tidak boleh. Selanjutnya gharim, orang yang banyak utang. Punya utang sudah minta zakat. Ya kalau dibenarkan utangnya bukan karena foya-foya, boleh menerima zakat. Macam-macam gharimin, berhutang untuk kebutuhan pribadi, berhutang untuk kepentingan orang lain, misal untuk meredam pertikaian. Ini yang boleh dua ini. Yang bertiga berhutang untuk kepentingan umum, seperti untuk membangun masjid. Ini juga yang kebutuhan pribadi ini yang dipilah nanti. Kalau pribadinya itu memang mendesak, maka boleh diberikan zakat. Kalau kebutuhan pribadinya cuma untuk foya-foya, maka tidak usah dikasih zakat. Syarat berhutang untuk melaksanakan taat kepada Allah. Hutangnya sudah jatuh tempo. Nomor 3, hutang untuk kepentingan pribadi boleh menerima zakat dengan syarat tidak mempunyai kelebihan harta di luar kebutuhan hidupnya dan orang yang wajib dinafkahi. Sabilillah ini orang yang jihad di jalan Allah, sukarela tanpa imbalan materi. Ayo perang saja ke Palestina. Ayo siapa saja? Ada teknologi. Berjuang untuk membela dan menegakkan agama Islam dengan cara berperang atau menyebarkan agama dan ajaran-ajaran Islam. Nanti ada pembagiannya. Santri, ustaz, kiai, ini juga masuk sabilillah. Nanti ada bagiannya. Jadi kalau misal ada orang panen jagung, terus entar ke santri yang pakis, panggil santri itu, coba benar. Iki benar apa? Yang kau mengeluarkan kepada ibu, belum tentang wakil berarti sabilillah atas nama santri menegakkan agama Allah. Bocor benar dari santri, hutan bang, ya hasil karya itu keren ya, terima nggak apa-apa. Karena santri, ustaz, kiai itu juga masuk sabilillah.
Ini golongan sabilillah. Pertama mujahid, orang yang perang, nggak ada di sini yang berperang. Nomor 2 para ustaz, ulama, muadzin, orang yang mengajarkan, menyebarkan dan menyerukan ajaran-ajaran Islam dan mereka tidak mendapatkan imbalan dari pemerintah. Ini boleh dizakati atas nama sabilillah. Sarana pendidikan, zakat ke madrasah, ke masjid. Beribadah Islam, sarana-sarana kepentingan umum, pondok pesantren, masjid, mushola, jembatan dan sejenisnya itu boleh atas nama sabilillah. Anfikul Islami ini kadalilah misalnya dari lagi pasaran Ghazali beribadah sabilillah di Jamil Qur'an. Terus Ibnu Sabil lagi orang. Ibnu Sabil ada beberapa pendapat tentang Ibnu Sabil. Musafir. Pokoknya intinya musafir ini perjalanannya itu jelas dan diperbolehkan cari syariat. Misal dari sini ke Jombang mau ziarah ke makamnya Gus Dur, ziarahnya aku 1.000. Yang 1.000 sudah berangkat dekat Jombang habis 50.000 makan 10.000. Terus mau lanjut lagi masih ke Sunan Kudus 30.000 ongkos ke Kudus. Nyampe ke Kudus buat makan cuma habis penuh habis. Ini boleh minta zakat kepada orang ambil zakat dan Pak, saya musafir Pak. Kemarin dari Jombang, sekarang ke Kudus, pulang ke ongkos saya Pak. Saya itu musafir juga, anak jalan lagi. Mau minta zakat, soal pulang. Di mana rumah kamu? Jawa Timur Pak. Berapa biasanya untuk 100.000 Pak. Ini diambilkan dari zakat. Ini 100.000. Pulang kamu yang mainan boleh, baliknya zakat boleh. Boleh. Syarat Ibnu Sabil, kepergian yang dilakukan bukan untuk maksiat, membutuhkan biaya dalam perjalanan sampai pulang kembali. Perjalanannya mempunyai tujuan jelas dan dibenarkan syariat. Jadi kalau tarik mainan, tarik rekreasi bukan dibenarkan syariat. Syarat penerima zakat. 1. Penerima zakat harus muslim. Zakat non muslim tak boleh kecuali masuk ke mu'allaf tadi, mu'allafah. Baru masuk Islam terus dizakati sama-sama yang boleh. Ya, intinya muslim juga nanti. Bukan dari golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Berarti kan kalau para habaib dzurriyyahnya Rasulullah haram menerima zakat. Makan zakat enggak boleh. Bahkan dalam satu keterangan di bab apa itu? Bab Luqatah. Rasulullah pernah menemukan kurma di jalan 1 biji. Rasulullah dawuh, "Laula akhafu annaha shadaqah lakalu. Seandainya saya tidak takut ini adalah sedekah, maka saya akan memakannya." Di sana ya, Luqatah kalau makanan itu cepat basi, maka tindakan apa yang harus diambil? Apa diambil terus dijaga, oleh gitu. Makanannya cepat basi. Gimana? Kalau makanannya cepat basi, itu diambil dan dimakan. Nanti kalau ada orangnya diganti imamnya. Gak percuma ditunggu, orangnya gak ketahuan mau datang kapan. Ini kalau ditunggu 2 jam saja ini basi. Buang-buang, gak manfaat kan? Kalau dimakan nanti diganti imannya lebih bermanfaat. Nah itu Rasulullah mengukur masa seandainya saya tidak takut ini sedekah, niscaya saya makan. Haram makan sedekah itu. Makan sedekah dari keturunan Rasulullah itu haram. Mana zakat ketetanggaan saja itu. Boleh kalau cabis ke kiai bagi itu kan beli sedekah itu. Beli kami tapi saya menyuruhnya apa coba? Sedekah habis. Bukan sedekah. Sedekah itu dari atasan ke bawahan. Ya coba. Pak sedekah ke bawah. Mun atas, kita ya ingat dina sedekah. Ini sedekah bukan. Tor istilahnya. Jadi hadiah pemberian dari bawahan ke atasan. Hadiah. Pak sedekah ke kiai. Ajo cek bukan lo ke sedekah kiai. Tak butuh ya. Sampeyan yang butuh.
Selanjutnya bukan orang yang biaya hidupnya ditanggung oleh rezeki. Biaya hidupnya ditanggung oleh orang yang zakat. Saya misal punya keluarga atau ada orang tua, zakat ke anak, boleh tak keluar bisa zakat. Zakat ke anak sendiri, ini tidak boleh. Pengertian kaya adalah orang yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membiayai sisa hidupnya. Cukup dia tapi saya biaya hidup. Untuk cukup kita kaya berarti. Makan aku mau makan besok pasti cari besok. Yang masuk ke fakir miskin itu nanti. Itu menurut asal. Selanjutnya, memindah zakat. Memindah zakat ini maksudnya sampean ada di sini, di Ranupakis. Rumahnya ada di Probolinggo. Harusnya kan zakatnya di Probolinggo. Kok malah dipindah dari Probolinggo dipindah dari di sini. Ini pindah zakat. Ini Hanifah boleh tapi makruh. Menurut mazhab Maliki boleh memindahkan zakat asalkan tidak melebihi jarak diperbolehkan mengkos. Probolinggo sini tidak sampai mengkos. Kalau kosor itu jaraknya 80 kilo. Sini Surabaya tidak boleh pindah itu juga. Menurut mazhab Maliki. Ini cara mengulangi mustahil. Mustahil kalau fakir miskin cukup dengan pengakuan. Udah fakir, udah miskin, keserang orang minta zakat, itu cukup dengan pengakuan diri sendiri. Sabilillah dan Ibnu Sabil dengan mengatakan bahwa dirinya gozi atau musafir sama mengaku diri. Yang lain harus ada saksi. Misal malah saya malah baru masuk Islam, minta zakatnya dong. Nah iyalah malah beneran kamu. Jangan-jangan sudah masuk Islam sampai sudah 10 tahun yang lalu. Harus ada saksi. Oh iya ini baru masuk Islam kemarin. Ya dari agama ini baru masuk Islam. Oh ya sudah. Silakan ada saksi. Tata cara menunaikan zakat. Pertama niat. Niatnya itu ketika menyisihkan kadar zakat. Ketika nakar, kok terong keluar zakat. Kok mengeluarkan zakat dia, saya niat zakat mengeluarkan zakat itu karena apa? Untuk Allah, zakat fitrah karena Allah. Ketika menyerahkan kepada mustahik atau ketika menyerahkan sudah ketemu sama mustahik orang fakir atau miskin, ini saya mau mengeluarkan zakat niat waktu itu. Selanjutnya di saat ambilan harta zakat oleh imam atau amil, ini atau amil, masukkan ke lembaga amil zakat, kelas misal. Saya mau zakat tapi nggak tahu orangnya yang mana, atau keliru, saya pasrahkan ke amil zakat. Saya mau zakat ini zakat fitrah. Niat waktu itu. Nanti ambil zakat tinggal ditanyakan ke orang-orang yang berhak. Distribusi zakat. Alokasi dia masnaf 8 golongan disamaratakan. Misal dalam satu desa ada 20 golongan, yang dibagi jadi 20 itu sudah disamaratakan sudah. Menurut pendapat Abu Hanifah, zakat boleh diberikan kepada satu kelompok asnaf tertentu. Ini menurut Abu Hanifah. Menurut Aimatul Salasah, zakat boleh diberikan kepada satu orang. Masalah. Ada pertanyaan tentang zakat? Malah atau menjawab ini? Oh ya, catatan terakhir. Zakat fitrah biasanya ini yang banyak keliru. Zakat fitrah itu biasanya yang lebih afdol itu diberikan kepada fakir dan miskin. Kenyataannya di lapangan di desa-desa zakat fitrah itu diberikan kepada guru ngaji. Padahal guru ngajinya sudah kaya. Oh, sabilillah itu berlaku hanya di zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat zakat pertanian, zakat ternak itu boleh kiai dimasukkan atau guru ngaji dimasukkan kepada sabilillah. Kalau dalam zakat fitrah ini enggak boleh. Boleh ada pendapat yang membolehkan tapi sangat lemah. Lebih baiknya ya ikut yang lebih afdol itu sudah. Oh, Mister, alasannya ya orang-orang desa
kasih dia masa guru ngajinya enggak dikasih zakat fitrah. Loh, kalau kasihan itu enggak nunggu zakat fitrah mau dikasih itu. Tiap ada panen dikasih, masa tunggu zakat fitrah setahun satu kali dikasih 2,5 kilo. Bukan kasihan itu mah. Kalau kasihan tiap ada panen dikasih. Itu ya. Beda karena panen misalnya ngebagi beras, panen jagung dibagi jagung, tidak nunggu setahun sekali, cuma 2 kilo setengah. Ya, lebih afdol fakir miskin. Sudah, tidak ada pertanyaan ya? Yes, cukup. Semangat. Sampai sini pembahasan tentang zakat di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan dan kita bahas hari tadi. Selanjutnya kita baca doa sama-sama, doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.